Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya. Kembali lagi di acara sekolah minggu ibadah pada hari ini. Yang ngajar adalah Kakak Angel. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk hari ini karena kami boleh berkumpul bersatu menonton video guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan supaya kami selalu diberkati. Terima kasih Tuhan, amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan seorang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah ia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah adik-adik,
sudah baca Alkitab, sekarang kakak akan menjelaskan apa sih maksud dari Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 3 poin. Ada berapa? 3 poin ya. Poin yang pertama, orang yang selalu berbicara tentang kebenaran belum tentu loh adik-adik kalau dia juga punya hati yang benar. Kisah ini merupakan sebuah perumpamaan adik-adik yang menceritakan bahwa Yesus sebagai jawaban atas pertanyaan tidak tulus dari seorang ahli Taurat. Mereka itu tidak benar-benar ingin tahu loh adik-adik tentang kebenaran dan lain sebagainya. Tapi ia hanya ingin menguji Yesus di depan banyak orang. Itu dia. Poin yang kedua. Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia. Bukan manusia yang sama dengan kita. Loh, maksudnya apa tuh Kak poin yang kedua? Nah, penjelasannya, orang Samaria adalah keturunan Yahudi. Keturunan apa? Yahudi yang sudah berdarah campuran, sehingga dihindari oleh orang Yahudi asli. Beda ya adik-adik ya. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat atau yang sakit sekali yang harus ditolong, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan itu adik-adik. Sebagai pengikut Yesus, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama, mengasihi sesama manusia. Tapi bukan hanya orang yang baik sama kita doang. Kan ada tuh biasanya, aku mau temenan sama dia karena dia baik. Aku mau baik sama dia karena dia juga sudah baik sama aku. Nah, di sini tidak seperti itu. Kita pun harus baik sama orang yang juga tidak baik sama kita. Mengasihi sesama manusia itu adalah perintah Tuhan. Sama, mereka itu persis sama kita, sama-sama manusia. Baik atau tidaknya mereka, kita harus tetap baik. Seperti orang Samaria tadi. Karena Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama manusia yang tidak hanya baik sama kita, tapi juga yang tidak baik sama kita. Lalu poin ketiga, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan, menyanggupan, memberikan kita kekuatan agar kita dapat mengasihi orang lain. Kisah orang Samaria yang murah hati bukan cuma kisah teladan supaya kita bisa menolong orang lain tanpa pamrih loh adik-adik. Firman ini seperti contoh diri kita sendiri yang sombong dan angkuh dan selalu menganggap diri kita itu selalu benar. Ayo, siapa yang kayak gitu? Menganggap diri kita selalu benar, angkuh, sombong, tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik, tidak mau mendengarkan orang tua kalau orang tua kita ngasih tahu sesuatu hal yang baik buat kita. Terus tidak taat perintah Tuhan, perintah orang tua. Terus dan selalu menganggap kalau dosa yang kita lakukan itu tidak Tuhan lihat. Ayo. Sifat-sifat seperti itu ada di dalam tubuh kita loh adik-adik. Ada di dalam hati kita. Nah, ada caranya agar supaya kita bisa mengasihi orang lain tanpa ada rasa seperti itu.
yaitu adalah kita sendiri harus meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita tidak bisa dan tidak sanggup untuk melakukan itu sendiri, adik-adik. Maka dari itu, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh dikuatkan agar supaya bisa menjadi orang Samaria yang dapat menolong orang yang sedang sekarat. Kita harus meminta agar apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, jadikanlah kami, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi orang yang baik hati, menjadi orang yang dapat mengasihi sesama kami manusia dan mengasihi Engkau. Terima kasih juga Tuhan, bantulah, berikanlah kami kekuatan, berikan kami kesanggupan agar supaya kami boleh selalu diingatkan untuk selalu mengasihi sesama. Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah online ini. Berkatilah agar firman ini boleh selalu melekat di dalam otak dan pikiran kami dan hati kami, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah online hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk mau mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus saksikan video Guru Sekolah Minggu selanjutnya di setiap hari Minggu. Dan jangan lupa di like and subscribe. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.